Salam kreativitas. Pandemi COVID-19 dan new normal memberi tantangan baru, terlebih bagi kaum perempuan. Daya kreativitas melintas kabut tebal, menghalau badai menerjang untuk bertahan, maju, dan berkembang. Sarasen pada saat ini mengupas karya perempuan di kehidupan ini. Baik kehidupan ketika masih dirasa biasa, di antara pandemi COVID-19 dan di new normal ini. Untuk itu mari bersama kita merenungkan dalam sebuah percakapan daya kreasi para perempuan di tengah pandemi dan new normal. Bersama kita awali perjumpaan kita. Bersama kita merenungkan dalam sebuah pujian, jalan hidup tak selalu. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan yang Engkau berikan. Syukur kepadamu Tuhan ketika kami memberi diri dalam kerendahan hati. Bersama para perempuan, dalam dukungan para laki-laki, kami boleh ada memberi diri dalam pergumulan di kehidupan ini. Kehidupan yang Engkau nyatakan dalam suka dan duka. Kehidupan yang penuh dengan tantangan di antara pandemi COVID-19, bahkan kehidupan dalam makna pengharapan di new normal ini. Dan kami yakin Engkau meneguhkan para perempuan untuk boleh tahan uji, untuk boleh berjuang bersama, untuk boleh maju menatap masa depan. Untuk itu Tuhan, Engkau yang hadir di tengah kami,
Engkau memberkati kami. Kami haturkan persekutuan kami pada saat ini, sarasean kami saat ini dari awal hingga akhir dalam kuasa berkat-Mu. Dan kami yakin Engkau Tuhan yang menuntun kami merendahkan hati. Untuk itu dalam kerendahan, dalam kekurangan kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama pada saat ini, mari kita renungkan sebuah kisah, sebuah tuturan dari seorang perempuan yang mengungkapkan demikian. Saat kurasa pedih, berat, tertatih di jalan yang harus kutapaki, bagaikan menatap kabut yang pekat, diselumuti awan yang tebal, mendung bahkan hujan yang mengguyur. Saat terpana pada pekatnya kelabu, terasa sesak di dada. Namun di saat kualihkan pandang, di sinarnya, kulihat kasih itu dalam wujud goresan warna. Sebuah rasa yang menghinggapiku, indahnya janji itu. Maka kurangkai langkahku, jauh dari putus asa, jauh dari rasa takut. Kumantapkan gerakku karena Tuhan itu adalah kasih. Ya, dalam sukaku ia berkarya, dalam dukaku ia bercahaya. Maka ku dengar ungkapan Nabi Yesaya dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sejenak perempuan itu termenung. Ia merasakan kasih setia Tuhan, kasih setianya yang tiada tara. Kasih setianya yang senantiasa ada di perjalanan hidupnya. Ketika dirasa hidup itu terasa normal. Ketika hidup itu di antara pandemi COVID-19. Bahkan memasuki new normal. Ia dikuatkan. Ia diperbaharui setiap pagi. Ya, hatinya dikuatkan. Dalam harap akan kasih abadi. Ia membuka diri. Ia merendahkan hatinya, ia bertelut, ia mohon pengampunan. Merasakan kuasanya, hingga hidup baru selalu ada dalam kasih setianya. Maka sabda itu kembali terasa indah terdengar di dalam relung hatinya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, maupun hari ini dan selama-lamanya. Sebuah kisah yang dituturkan seorang perempuan dalam hidupnya. Bagaimana kisah Bapak Ibu Saudara? Di dalam masa lalu yang telah ditinggalkan, di dalam masa kini, di antara pandemi COVID-19 bahkan di new normal dalam sebuah pengharapan. Pernahkah kita menuturkannya? Pernahkah kita mengungkapkan satu rasa yang berbeda? Hari ini, sarasean pada saat ini, kita hendak berbincang, ya secara umum tetapi khususnya tentang perempuan. Telah hadir di tengah kita seorang pendeta perempuan yang cantik. Ya, selisih umurnya hanya berapa ya, Mbak Deborah? Hanya sekitar 20 tahun. Tapi tidak kelihatan ya Bapak Ibu Saudara. Aduh. Seperti kakak adik. Serasanya. Iya, iyain aja ya. Iya, terima kasih telah datang di Sarasean di GKJ Gumulan. Oke. Inilah kami, gereja kami dan Bapak Ibu Saudara yang ada yang ikut Sarasean pada saat ini. Mungkin ada yang belum mengenal Mbak Deborah. Monggo silahkan perkenalannya. Itu tadi udah disebutkan ya namanya ya. Nama depannya dulu. Oke. Terima kasih Bu Dewiwi. Ini
biasa saya memanggilnya Bude biar kekeluargaan gitu ya. Iya. Ada sapaan Bude, Tante, Bule gitu, milihnya Bude. Iya betul sekali. Cocok. Ya terima kasih Bude Wiwi bersama tim Mulmednya GKJ Gumulan. Ini kita bisa collab bareng. Dan ini seperti permintaan Bude Wiwi, perkenalan ya. Oke. Nama saya Deborah Dwi Oktaviani. Salam kenal untuk semuanya Bapak Ibu Saudara adik-adik yang terkasih, khususnya untuk keluarga besar GKJ Gumulan. Terus ini pelayanan di GKJ Kebonarum kurang lebih baru 3 tahun kan dari 2017 ya. Ya selisih berapa ya? 16 tahun. Berarti Bude 19. Saya sudah hampir 19 tahun di GKJ Gumulan untuk bulan Agustus, 28 Agustus yang akan datang. Terus apa lagi nih? Terus siapapun nanti yang menghendaki Mbak Deborah menjadi pembicara apapun bisa untuk dihadirkan di GKJ Gumulan. Biasanya kami begitu, apapun. Gitu. Maka nanti akan ada di layar nomor HP 08 sekian-sekian. Gitu. Atau hubungi Pastori GKJ Kebonarum yang di Cinde Pluneng. Monggo pinara, katuran pinara. Matur nuwun Mbak Deborah, saya mau panggil begitu Mbak Deborah. Oke, Bude. Kita mau bercakap gitu khususnya ini perempuan, tapi mungkin tidak hanya perempuan, bisa nanti kita bercakap umum begitu. Jadi bayangkan perempuan ngerumpi berdua. Bahasa trennya sekarang gibah. Oh gibah, iya. Untuk kaula muda gibah, saya sempat mikir gibah itu apa gitu. Tapi saya taunya hibah. Gitu. Oh iya, dihibahkan. Saya menunggu dihibahi. Bapak Ibu Saudara, bersama kita akan bercakap tentang keadaan kita, nanti juga bisa khususnya perempuan di masa lalu, katakanlah kita melihat dari Januari sampai bulan Juli ini. Kita melihat periode 2 bulan pertama itu kondisi yang masih normal gitu biasa, kita belum walaupun sudah mulai ada kecemasan gitu Kemudian di bulan Maret, April, Mei gitu sampai sekarang. Sampai hampir sekarang. Sekarang. Itu di pandemi sekarang sudah menuju atau sudah masuk di new normal gitu Nah, kita mau bercakap tentang itu. Nah, kita sekarang melihat kenangan di awal 2020. Karena sekarang kita sudah ada di semester kedua 2020, maka kita melihat Januari, Februari adalah sebuah kenangan. Kenangan awal 2020 gitu. Nah, Mbak Deborah ketika mencermati kenangan di 2020 awal begitu dalam kehidupan pelayanan penjenengan gitu mencermati anak-anak, remaja, pemuda, pelajar, mahasiswa. Saya memilih ini biar kelihatan Mbak Deborah berjiwa muda. Nanti yang urusan yang tua saya. Gimana Mbak Deborah awalnya mencermati? Karena kita mau membandingkan. Itu ya, Di Januari, Februari ini sorotannya anak, remaja, pemuda ya. Anak, remaja, pelajar, pemuda. Mahasiswa. Pelajar, mahasiswa. Pastinya kan karena ini kan tahun 2020 kalau awal Januari, Februari itu masih excited dia. Kantar-kantar loh. Resolusi baru 2020. Iya, resolusi. Inginnya ya punya banyak harapan, punya banyak keinginan dan masih melakukan setiap hal-hal yang mereka inginkan. Ini pengamatan ya dan juga pendekatan ya. Anak lebih excitednya kan ya bermain, dicampur belajarnya dengan olah kreativitas ya. Remaja pemuda juga demikian, apalagi ke zona nyamannya ini loh. Zona nyamannya kan belum terusik, yang seneng rebahan, yang seneng nongki-nongki, remaja pemuda, bener gak sih? Itu bahasanya ya anak-anak muda gitu ya? Iya betul, gitu. Pokoknya masa-masa bisa dikatakan rileks dan penuh pengharapan. Awal begitu. Gitu, kemudian untuk sekolah masih biasa itu ya? Sekolah masih biasa kan les, sibuk les. Masuk gitu, semester genap ya itu. Betul, ya. Nah, berarti keadaan semuanya baik-baik saja. Ya. Kegiatan gerejawi ya. Itu harapan ya setelah rapat majelis terbuka. Oh iya benar.
harapan sudah program-program banyak, program kerja dana-dananya, anggarannya, indah, gitu. iya. Dana telah ditetapkan gitu. Pokoknya kayaknya perjalanannya tuh asik gitu lah Bu. Betul. Jadi kita melihat baik-baik saja gitu Nji. Betul. Kalau kita mencermati seperti itu kayak pelajar yang belajar dengan baik. Saya juga merasakan para ibu pada saat itu masih dalam kondisi biasa. Kalau ibu itu bekerja gitu Nji. Mereka tetap bekerja di kantor, kemudian pulang, anak-anak les itu masih biasa. Kemudian ibu-ibu saat itu seringkali merasakan kapan ya bisa ketemu sama anak-anak. Karena mereka sibuk dengan belajarnya, mereka sibuk di gereja dengan kegiatannya. Kemudian juga gantian ibunya latihan paduan suara. Kemudian belum lagi sarasean, belum lagi Biston. Ya, biston. Jadi sukacita kalau bisa ke gereja bareng-bareng. Banyak kegiatan ya. Betul, semuanya bahagia. Enjoy saja. Apalagi di masyarakat gitu ya. Undangan-undangan gitu ya. Undangan manten gitu ya, undangan perkumpulan, undangan apapun. Ya seperti sebelum-sebelumnya. Semuanya baik-baik saja. Satu sukacita sebagai anak, sebagai remaja pemuda, sebagai istri, sebagai suami yang bisa menghantar istrinya gitu, santai ke pasar atau mall. Maka terima kasih untuk para laki-laki yang berkenan mengantar. Gitu, ya, semuanya baik. Nah sekarang, ketika kemudian berubah, mak bentutu, ya, mak jegagi, ujuk-ujuk, sekonyong-konyong. Gitu, ya. Kita nggak pernah berpikir gitu, karena pada saat itu mungkin berpikirnya nuwun sewu, oh itu kan di negara yang jauh dari kita, gitu. Masuk sih banget gitu ya. Ternyata kita harus menghadapi kenyataan. Ya, tepuk jidat langsung ya. Tapi memang jadi ingat Bu, itu tuh resolusi tahun 2020 tuh kebanyakan tuh pengennya tahun 2020 tuh banyak liburnya. Oh gitu. Nah, terus diparingi libur. Delalai pas momen itu, pandemi itu datang bulan Maret. Itu mesti kategori yang ya suka ini ya. Mendaftar hari liburnya tahun ini iya, apa saja. Betul. Punya daftar khusus. Ketika pandemi COVID-19, nah Mbak Deborah mencermati bagaimana ini juga sudah agak mulai menjadi kenangan kita nih walaupun beberapa minggu bulan kemarin gitu ya. Kemudian ketika dinyatakan kita ada di antara pandemi COVID-19, melihat kondisi anak remaja pemuda kira-kira yang tadinya ada di zona nyaman terus gimana itu? Nah itu berada di zona nyaman langsung kayak kaget loh. Shock kultur aja, shock terapi ini. Jadi semuanya ya bingung karena tadinya nyaman dengan apa yang ya mereka inginkan, mereka capai, ya mereka kerjakan. Nah tiba-tiba ya anak-anak banyak juga nih yang mesti WA-nan terus kalau bahasanya ya mengeluh ya. Berkeluh kesah lah, kalau mengeluh tuh kesannya kayak negatif banget ya, berkeluh kesah. Wah Mbak Deb ini piye, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa bermain di luar rumah. Dulu kan awalnya memang gak boleh ya, walaupun sama tetangganya sendiri. Di rumah terus, belajar di rumah, wah ya memang sih bisa main HP terus tapi ya bosen ya. Ada rasa ya kerinduan, kesedihan. Terus kehilangan yang pernah terjadi gitu ya, dunianya kayak memori beda. Ya, langsung berubah sekali. Ya, apalagi remaja lagi banyak kasmarannya, jati diri. Jadi jarak jauh gitu. Nah itu dia LDR sebutannya Bude. Betul. Pelajar termasuk ya remaja itu pemuda. Ini yang kuliahan ini juga makin tepuk jidat. Onlinean semua ya. Onlinean. Yang ngerjain skripsi ada. Yang ngerjain skripsi. Pakai online, bimbingan makin online. Menumpuk. Karena kan juga kaget sekarang semua serba digital. Mungkin konteks kita Klaten kan ya konteks digitalnya tuh masih semi digital. Belum siap seakan-akan gitu ya. Belum siap. Terus tiba-tiba pandemi langsung berubah drastis. Nah itu mengelola hati pikiran
ya mental loh, Ya, spiritualitas sosialnya jadi ya menumpuk Kayak itu. perubahan budaya gitu Ya. harus dirombak gitu Betul. ya. Ya kayak kaget lah ini. Shock terapi Betul, itu betul. dalam situasi itu. Ya, kalau shock terapi saya kira tidak hanya anak remaja nih, tapi orang tua. Nah, Ya. ini bagaimana ini ya? Nah, kalau tadi anak-anak di rumah gitu nih. Nah, para ibu gitu ya. Kalau ibu kebetulan kemudian dia bekerja karena kemarin ada pengurangan jam atau bekerja dari rumah, ya positifnya punya banyak waktu dengan anak gitu. Tetapi di sini tugasnya ibu kan tambah. Kalau dia bekerja dari rumah, dia sudah bekerja, kemudian dia menjadi guru bagi anak-anak, mencermati, cek, sudah online belum anaknya, didampingi gitu nggih. Kemudian ada para ibu ini yang khawatir. Aduh ini COVID ya, kalau ada pembantu rumah tangga yang bolak-balik, kemudian pembantu rumah tangganya juga ragu-ragu, sudah ini dulu di rumah masing-masing, double tugasnya. Gitu, Ada juga yang mumet ibu rumah tangga, walaupun Iya. ibu rumah tangga juga mumet ada loh. Betul. Bude. Kemudian kalau masalah belanja harus ke pasar, mikir dulu, aduh ke pasar, ke mall juga mikir, karena saat itu awal-awal adalah kekhawatiran. Sangat. Ya, sangat-sangat berubah karena kita yang biasanya nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Yang biasanya nggak rajin, juga berkeluh kesah gitu. Nah, satu gambaran walaupun ada positifnya gitu, tapi ada negatifnya tadi. Demikian juga para para bapak gitu, Kalau memandang positif, para bapak sekarang benar-benar jadi imam loh di pandemi itu, ngajak doa bareng, mengingatkan, oh ibadah online. Mengingatkan untuk bersama-sama begitu ya. Ada peran lebih didampingi oleh para istri begitu nggih. Nah, ini juga plusnya untuk ibu-ibu ini, ibu-ibu yang sudah berumah tangga WFH. WFH-nya waktu itu juga plesetannya ini ya, Bude. WFH itu Wife Phones Helps. Jadi istri menemukan bantuan yaitu suaminya, anaknya. Betul. WFH tidak hanya work from home. Karena pada berkumpul di rumah gitu ya. Ada sisi positifnya seakan-akan tadi waktunya berkumpul sama keluarga lebih, ini penting. bantuannya juga lebih. Ibadahnya lebih tercover karena bersama. Saya gitu. juga merasakan loh Bude, berkah pandemi suami saya jadi sering di rumah. Oh gitu. Biasanya saya LDRan, malah curhat gitu ya. Jadi tadi work from home tadi ya. Iya betul sekali. Ada sisi positif di situ walaupun ada banyak yang hilang tadi ya. Tidak hanya anak-anak yang hilang momen untuk bersama dengan teman di sekolah atau les gitu nggih. Tapi para bapak, para ibu, lansia juga kehilangan momen ketika tidak ada ibadah di gereja. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan di gereja tidak ada. Dulu begitu nyaman dengan latihan paduan suara. Kapan latihan, kapan tampil begitu nggih. Sekarang terhenti gitu nggih. Nah, inilah keadaan gitu nggih. Ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Nah, sekarang memasuki fase berikutnya di new normal. Iya, new normal. Katakanlah kita bicara new normal untuk anak remaja, pelajar mahasiswa di tahun ajaran baru 2020-2021 yang baru saja. Ini kira-kira pemantauan Mbak Deborah bagaimana? Pemantauannya happy-happy saja. Oh begitu. Yang mumet ya orang tua kan. Oh gitu. Masih mirip ya? Iya masih mirip. Di masa pandemi ya? Ya karena mungkin anak-anak sudah berusaha untuk survive ya dengan keadaan pandemi. Terus ini masih belajar daring. Ya bisa bertemu dengan teman-teman di lingkup tetangga. Masih bisa bertemu, masih bisa video callan kan. Jadi itu masih ada ya apa ya. Nek kalau menurut saya malah new normal ini mereka ya happy ya semangat. Semangat apalagi doanya. Malahan ini menarik. Anak-anak itu waktu kapan itu seminggu yang lalu saya kan video callan sama anak-anak sekolah Alkitab anak di Kebun Harum kan ada. Itu tuh malah mereka meminta untuk doa bareng. Ayo Mbak Deb doa yuk, ini siapa yang mimpin? Malah dari anak sendiri yang mengajak, yuk berdoa biar ini loh pandemi ini
ndang rampung ya. Nggih. Ini saya sangat menyentuh sekali itu loh Untuk semangatnya. anak-anak mereka dekat dengan teknologi kok ya. Iya. Jadi nggak ada kendala ketika di pandemi dan di new normal ini gitu. New normal akhirnya bisa stabil lah. Betul. Jadi era digital untuk anak-anak siap gitu nggih. Siap. Untuk yang tahun ajaran baru beberapa waktu ini mereka sudah memulai dengan online gitu nggih dan anak-anak siap. Yang remaja, wah kuota nih. Oh iya, sebuah tantangan kebutuhan tersendiri untuk keluarga. Nah itu. Iya. Jadi biaya untuk kuota melebihi biaya untuk membeli beras katanya ibu-ibu. Karena untuk mereka harus tersedia. Betul, jadi dari sisi itu kemarin di pandemi seperti sudah disiapkan, sudah semakin siap ya untuk anak-anak. Tetapi di sisi lain yang beresiko ini para ibu. Kalau kita bicara para ibu, para bapak sudah mulai bekerja lagi. Tidak bekerja di rumah, berarti bantuan dan pertolongannya mulai berkurang. Katanya asisten rumah tangga belum berani datang. Iya gitu, betul. Berkurang. Sementara ibu ada yang masih bekerja dari rumah, tapi ada juga yang sudah mulai bekerja. Nah, ibu-ibu yang mulai bekerja ini mikirnya begini, terus anak-anak di rumah bagaimana? Ya, kalau anak-anaknya tipe anak-anak yang disiplin, anak-anak yang sudah dewasa untuk sadar diri, puji Tuhan ya. Tapi ada anak-anak yang kadang ditinggal orang tuanya bekerja, jamnya absen belum bangun. Tiba-tiba orang tua ditegur sama guru, kok belum absen? Ya betul. Banyak yang begadang kan ini pandemi ini. Iya, satu hal yang kurang positif gitu. Seringkali jamnya sekarang kebalik-balik. Iya betul. Jadi anak-anak merasa pagi kan tidak harus berangkat sekolah. Jadi bangun bisa agak siang, sementara malam memanfaatkan dengan baik. Baik begadangnya. Nah itu, semoga untuk para orang tua semakin dikuatkan, semakin dimantapkan. Menata segala sesuatu. Betul. Apalagi sekarang sudah mulai ibadah di gereja. Sedikit demi sedikit, dimulai di awal bulan Juli sudah mulai, walaupun live streaming kita masih tetap. Jadi jalan. Semoga itu semakin meneguhkan para orang tua, khususnya para ibu, yang berperan ganda di banyak hal. Perempuan tuh pasti multi talent ya itu. Betul. Perannya double-double ya, terus semangat. Satu berkat bagi perempuan, ya dia bisa melewati badai. Badai topan, melewati hujan, melewati kabut, kelabu dan mensyukuri langit biru. Ya satu gambaran yang indah. Nah secara khusus satu sapaan, esok kita akan ada di 23 Juli. Iya. Satu hal spesial biasanya ini juga menjadi kenangan yang mohon maaf tidak bisa terlaksana gitu karena anak-anak belum bisa ke gereja atau beribadah gitu. Biasanya di tahun-tahun yang lalu GKJ Gumulan itu merayakan Hari Anak Nasional dengan ibadah minggu yang difasilitasi khusus 1 jam ibadah untuk anak-anak dengan bahasa Indonesia walaupun menggunakan jam ibadah siang bahasa Jawa. Kemudian semua petugasnya anak-anak. Dari lektornya, leadernya, organisnya, paduan suaranya. Iya, kangen ya Bu. Iya, kangen jadi melihat anak-anak kita yang hebat, potensial. Mengingatkan kita Hari Anak Nasional. Sementara sekarang Hari Anak Nasional temanya adalah anak terlindungi Indonesia maju. Jadi tetap di rumah saja. Iya, kan terlindungi. Terlindungi oleh keluarga. Jadi secara khusus kami ucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita. Dan juga untuk para orang tua, biarkan anak-anak Indonesia bahagia dengan di rumah saja, terlindungi dalam cinta kasih keluarga. Ya, menutup apa yang menjadi pergumulan kita, saya suka mengutip dari Mary Riana. Satu kutipan dari Mary Riana untuk kita semua. Hidup yang penuh kebahagiaan tidak akan terjadi begitu saja. Dibutuhkan banyak doa, kerendahan hati, pengorbanan, dan cinta. Mari bersama kita rayakan kebahagiaan
kehidupan berkeluarga kita, baik sebagai anak, remaja, pemuda, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pendeta. Kita berperan dimanapun, gitu, dalam bagian masyarakat juga. Mari bersama kita raih segala kebahagiaan yang ada, tetapi tetap ada sebuah upaya dalam doa, dalam kerendahan hati, pengorbanan, dan cinta. Dan mari bersama kita senantiasa merayakan akan sukacita kasih setia Tuhan. Dan mengakhiri Sarasehan saat ini, saat teduh kita. Mari bersama kita renungkan pujian Setiamu Tuhan tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Sehingga aku pun puas lelas. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, ketika kehidupan yang berwarna Engkau berikan, kami bersyukur. Kristus, dalam cinta kasih-Mu, Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan kami melewati kehidupan dengan berjalan bersama Engkau. Roh Kudus, kami bersyukur dalam kekuatan yang Engkau teguhkan, kami boleh melewati masa lalu kami boleh mengambil hikmat dari masa lalu itu, dan kami hidup di masa kini dan masa depan dalam kuasa berkat-Mu. Dan kami yakin dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, Engkau meneguhkan kehidupan dalam pengharapan.
Pengharapan anak-anak kami memasuki tahun ajaran yang baru. Sukacita anak-anak kami merayakan Hari Anak Nasional. Bahkan bersama dengan keluarga, kami hidup di dalam harmoni dan cinta kasih itu. Dan kami yakin Kristus yang berkuasa meneguhkan makna pengharapan di new normal ini, melanjutkan kehidupan di dalam rona yang semakin berwarna, dan itu adalah sukacita. Kami haturkan perjalanan kehidupan kami dalam kuasa berkat-Mu. Juga kami haturkan pelayanan tim ibadah online KJ Gumulan untuk boleh menjadi sarana cinta kasih itu. Kami haturkan juga pelayanan kami masing-masing secara khusus bagi pendeta Deborah di GKJ Kebonarum, dan juga setiap karya pelayanan yang boleh kami ungkapkan khususnya melalui puji-pujian. Apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin itu adalah kebaikan. Dalam kerendahan hati kami memberi diri, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita melanjutkan perjalanan kehidupan dalam kuasa berkat Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Demikian sarasean pada saat ini, kiranya apa yang menjadi percakapan, perbincangan, pengharapan kita senantiasa bermanfaat. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Matur nuwun Mbak Deborah. Injih, Terima Bu kasih Dewi. kebersamaan kita.